Ada satu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ketika aku naik ke alam malaikat, disebut malakut, tiba-tiba aku mendengar ada malaikat berzikir. Ya? Apa zikirnya? Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Ada lagi Subhanallahil Azim, Subhanallah bihamdi, Subhanallah bihamdi, Subhanallah azim. Itu diulang-ulang. Subhanallah azim, Subhanallah. Diulang-ulang terus. Jadi ternyata ada malaikat dari awal dicipta zikirnya satu aja. Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim. Itu jadi zikir kita kan? Itu zikir malaikat di alam malakut, di alam malaikat. Malaikat itu nggak minum ini, minumannya zikrullah. Malaikat tuh nggak makan daging, nggak makan ikan, dia makan zikrullah. Maka kalau ada majelis ilmu, majelis zikir, itu malaikat dari langit turun ke bawah, itu kenyang, dia bukan main. Jadi Allah itu memuliakan manusia dengan apa caranya? Kitalah yang menyajikan makanan-makanan malaikat. Bid'ah nggak ngaji begini? Jadi lebih mulia siapa sebenarnya? Yang ngestok makanannya malaikat kita sebenarnya loh ya. Itulah rahasianya. Ini rahasia kita yang kedua, yang terakhir. Kenapa rumah wali-wali Allah senantiasa didatangi, dikelilingi malaikat? Karena mereka dapat sajian terus di situ. Sebagaimana Sayyidina Ibrahim, setiap kali ada tamu datang dia buatkan makanan. Dia lupa kalau yang datang, karena saking asiknya. Beliau ini hore, kalau ada tamu, beliau girang sekali masak untuk tamu. Kalau kita kan, datang lagi nih. Beban lagi nih, gitu ya. Nabi Ibrahim bukan orang kaya, tapi beliau menyediakan beberapa ternak. Kalau ada tamu datang, dia gulai, dia kubuliin, kira-kira gitu loh sekarang ya. Beliau langsung masak dengan tangannya. Ternyata suatu kali yang datang 3 orang itu bukanlah manusia. Sudah dihidangkan nasi, makan, kebuli, kira-kira begitu. Nggak ada sentuh. Malaikat minat nggak sama nasi? Minat nggak sama gandum? Minat nggak sama daging? Sama janda aja dia nggak minat. Sama gadis aja dia nggak minat. Itu malaikat. Kalau kita mah minat-minat aja kan? Karena kita bukan malaikat. Karena belum asik, di situ belum sadar. Jadi rutinitas kita kadang membuat kita terhalang daripada memandang rahasia-rahasia. Maka saya apresiasi siang-siang bolong begini, jam kerja masih pada datang ke majelis ya. Gak ngantuk-ngantuk lagi, tidur lagi ya. Aji, itu ruh antum tuh yang bawa sini tuh, ya. Kalau ngeruhnya nggak hidup, nggak mungkin datang siang-siang begini. Kalau orang yang akalnya lebih kuat, dia ngomong, ngapain sih siang-siang bolong ngaji? Ini yang punya Darul Ihsan ini aneh. Pasti gitu ngomongnya. Ya, saya sibuk, enakan tidur kan jam segini. Habis makan enakan tiduran ya. Ya, molor, enakan rebahan. Ya. Tapi ruh kita mengajak yang lain. Nah, orang-orang seperti ini didatangi malaikat. Ini amalan Nabi, amalan malaikat. Malaikat mau tugas menghancurkan kaum Bani Lut. Nabi Lut itu masih anak pamannya Nabi Ibrahim. Maka ini malaikat nih, malaikat Jibril, pemilik jenderal bintang 4-nya malaikat, turun sawannya sama Nabi Ibrahim, sawan dia. Maka ini sunnah
kalau kita sampai di satu negeri, satu kampung, kita bilang kepada orang yang membawa, bawa saya kepada kiai tua, kiai sepuh, ulama bersanad. Ini sunnah. Ya, terima kasih tadi panitia ya sudah membawa saya kepada Kiai Jailani, ya, pewaris sanadnya Kiai Ahmad Syarwani dan anak-anak beliau tadi, ponakan beliau tadi. Ya, Al-Banjari tadi namanya. Syukran. Semoga pesantren ini dapat keberkahan Kiai. Ya, amin ya rabbal alamin.